Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan meresume atau meringkas materi dari induksi elektromagnetik kelas 12 semester 1. Yang pertama adalah flux magnet. Apa itu flux magnet? Flux magnet itu adalah jumlah garis gaya yang dilingkupi oleh suatu bidang A. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk kalimat hasil perkalian antara komponen induksi magnetik yang tegak lurus, tapi sebetulnya tidak hanya tegak lurus bidang B dengan luas A. Nah, dituliskan dalam bentuk matematika seperti ini. Ini huruf Yunani, C sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, penjelasannya di sini theta sama dengan flux magnetik, satuannya Weber, B sama dengan induksi magnetik, satuannya Tesla, A luas bidang meter persegi, dan theta adalah sudut antara induksi magnetik dengan sudut normal dari bidang. Yang kedua, hukum Faraday. Hukum Faraday itu adalah GGL yang timbul disebabkan ada perubahan flux magnet. Atau lebih lengkap, GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar kumparan sebanding dengan laju perubahan tersebut, dan sebetulnya ditambahkan dengan kumparan, ya. Seperti ini rumusannya. Ini rumusan untuk ini rumusan untuk GGL induksi, ya. GGL induksi yang timbul, N jumlah lilitan, dan perubahan flux atau delta C per delta T. Berikutnya, pengantar dalam medan magnet atau hukum Lenz. Ya, hukum Lenz itu kita lihat gambar di sini. Ini adalah sebuah kawat pada kawat lain yang berbentuk U. Nah, jika kawat ini digerakkan, maka akan muncul GGL induksi. Jadi ini ada sebuah pengantar. Jika ini bergerak ke kanan, maka magnet yang dilingkupinya itu akan besar. Nah, sehingga di sini muncul GGL induksi. Rumusannya adalah E sama dengan P kali L kali V. Nah, ini adalah gambaran munculnya arus listrik atau GGL induksi, karena di sini terjadi perubahan atau terjadi beda potensial. Nah, arah dari GGL induksi yang disebabkan hukum Lenz bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah gerak, kemudian 4 jari yang lain arah GGL, dan arah telapak tangan itu adalah arah medan magnet. Yang keempat, GGL induksi yang ditimbulkan oleh induktansi diri. Nah, GGL induksi diri terjadi jika arus yang mengalir pada suatu pengantar berubah tiap waktu, kurang lebih sama dengan hukum Faraday. Tapi ini disebabkan adanya perubahan arus. Jadi terjadinya perubahan arus pada penghantar tersebut menimbulkan lagi perubahan GGL induksi. Nah, rumusannya adalah S dengan min L dI per dt, atau E sama dengan min L delta I per delta T. Ini kalau perubahannya kecil atau konstan, arusnya konstan. Tapi kalau ini arusnya berubah-ubah, ini diturunkan, didiferensiasikan. Nah, penjelasannya bisa baca di sini. E sama dengan GGL induksi diri, satuannya V, L induktansi diri, satuannya Henry, dan DI per dt besarnya perubahan arus. Nah, induktansi diri adalah proses timbulnya GGL dalam penghantar induktansi diri terjadi sebanding dengan perubahan kuat arus. Nah, ini adalah lambang induktansi diri sama dengan N lilitan dikali ini C ya per I dikali C itu adalah flux magnet per I kuat arus.
Pada solenoid, L itu sama dengan mu0 permeabilitas vakum, N kuadrat lilitan A luas penampang bidang kumparan per L panjang solenoid. Kelima, aplikasi dari induksi elektromagnetik. Ada dua, pada generator dan pada transformator. Pada generator, ya, ini skema generator. Di sini ada medan magnet yang timbul antara kutub utara dan kutub selatan. Di sini ada medan magnet dan di sini ada kumparan. Ketika kumparan bergerak, terjadi perubahan flux seperti pada hukum Faraday. Nah, perubahan flux itu menyebabkan timbulnya GGL induksi dalam bentuk arus bolak-balik atau AC, alternating current. Nah, rumusnya setelah diturunkan dari E sama dengan min N D per dt, ini akan menjadi E sama dengan N jumlah lilitan pada kumparan, B besarnya induksi magnet yang tadi saya katakan di sini, A luas penampang kumparan dikali sin theta dikali sin omega t. Omega t itu adalah perubahan dari kecepatan sudut, kecepatan sudut dikali dengan T. Nah, GGL maksimum itu dapat dirumuskan dengan menganggap sin omega T-nya itu sama dengan 1. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca. Maksimum, GGL maksimum. Ini omega kecepatan sudut radian per detik. Kemudian N jumlah lilitan, B induksi magnetik, A luas kumparan, dan T waktu. Yang kedua adalah transformator. Ini adalah bagian transformator, bagian primer dan bagian sekunder. Nah, bagian primer dan bagian sekunder. Di bagian primer ada tegangan primer dan ada lilitan primer. Begitu juga di bagian sekunder ada tegangan sekunder dan ada lilitan sekunder. Nah, rumusannya adalah Vp per Vs atau tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Nih. Transformator step up. Nah, nilai Vp itu harus lebih besar dibandingkan dengan Vs. Jadi tegangan primernya terbalik. Tegangan primernya lebih kecil dibandingkan tegangan sekunder. Jadi outputnya lebih besar. Nah, itu berarti step up. Karena outputnya lebih besar. Untuk transformator step down, berarti tegangan sekundernya harus lebih kecil, ya. Harus lebih kecil, tegangan sekundernya harus lebih kecil dibandingkan dengan tegangan primer, atau di sini menurunkan tegangan. Kalau ini menaikkan tegangan. Nah, itu untuk transformator. Nah, pada transformator ini ada efisiensinya. Karena ketika merubah dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi atau sebaliknya, itu ada tegangan yang terbuang. Nah, rumusannya adalah ini, apa yang dibacanya N ya, anggap N sajalah. N sama dengan tegangan out dibagi tegangan in, atau tegangan keluar dibagi tegangan masuk. Daya keluar per daya masuk kali 100%, atau kalau kita menggunakan perkalian dari P itu sebenarnya V kali I, maka Vs kali Is per Vp kali IP. Ya. Ini rumusan dari efisiensi transformator. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.